Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Santoso MM sebagai dosen pengampu mata kuliah Organisasi Manajemen Bisnis. Kami dari kelompok 4 yaitu terdiri dari saya sendiri, Dina Amelia sebagai moderator dan pemateri, Diza Izalia sebagai pemateri, Anissa Nabila sebagai pemateri, Fatia Anissa sebagai pemateri, dan Rahmanisa sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan mengenai marketing planning dari ide bisnis yang telah kita diskusikan dan tentukan, yaitu Kelompok Putu, yang mencakup produk, promotion, prices, place, people, physical evidence. Untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia dipersilakan. Oke, terima kasih Dinda. Next, di sini usaha yang kami jalanin yaitu di bidang makanan dengan nama produk Ponpun, yaitu klepon dan putu. Nah, di sini produk yang akan kami buat yaitu klepon dengan rasa coklat dan blueberry, dan kue putu dengan menggunakan ubi ungu. Next, di sini produknya ada di sini ada quality. Nah, kita itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas yang pastinya. Dan yang kedua itu tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga selalu menggunakan bahan yang fresh. Dan yang terakhir itu selalu mengutamakan kebersihan dan berkualitas tinggi. Next. Di sini juga ada varian mix sama support. Di sini kita memiliki dua varian, yaitu coklat dan blueberry. Dan di mixnya itu klepon dan putu. Nah, di sini supportnya tuh ada teman-teman, keluarga, lingkungan, rekan-rekan, dan lain-lain. Next. Di sini availability-nya itu kita biasanya buat klepon itu 50 biji per hari, sama putu 50 biji per hari. Di sini juga ada customer service-nya, yaitu kita berlima, Fatia, Riri, Diza, Anissa, dan Dinda. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fatia. Untuk materi promotion akan dijelaskan oleh Riri. Kepada Riri, dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Untuk selanjutnya yaitu promotion. Yang pertama yaitu marketing communication atau komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan media cetak seperti brosur di tempat yang ramai agar pesan yang ingin disampaikan harus bisa diterima dengan baik oleh calon pelanggan kami. Ya, selanjutnya selain itu kami juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Strategi komunikasi pemasaran yang semakin efektif apabila didukung oleh kinerja tim yang solid dan handal. Untuk poin kedua yaitu personal promotion atau promosi pribadi. Tujuan personal promotion yaitu menjual dan menawarkan produk maupun jasa secara face to face. Personal promotion yang kami lakukan yaitu dengan memberi tester dan menawarkan produk kepada konsumen secara langsung. Untuk poin ketiga yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Sales promotion bertujuan untuk mengajak konsumen untuk membeli produk dengan menyentuh sisi pikiran secara masuk akal dan rasional. Sales promotion yang kami lakukan yaitu dengan memberikan cashback atau diskon dan juga memberikan bonus jika membeli lebih dari 3 box atau buy 3 get 1. Poin keempat yaitu PR atau public relation atau hubungan masyarakat. Public relation memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran akan merek suatu produk. Cara membangun PR dari bisnis kami yaitu dengan melakukan sistem komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal. Kedua, hubungan yang baik dengan pers untuk memastikan bahwa hal yang mereka katakan bisa digambarkan dengan baik. Selanjutnya, hubungan masyarakat bisnis harus memiliki relasi dengan masyarakat atau kelompok yang memiliki latar belakang serupa. Selanjutnya, buat pemasaran lewat konten. Konten membantu bisnis mempengaruhi atau menciptakan reputasi agar dapat dilihat secara positif oleh konsumen. Poin kelima yaitu branding atau merek. Kami mengambil nama bisnis Ponpu, yaitu singkatan dari klepon putu. Produk kami bisa disebut dessert tradisional karena dibuat dengan bahan-bahan yang tradisional dan mengembangkan makanan jadul di era modern. Produk kami beda dari produk lain karena kami memiliki banyak topping seperti blueberry dan coklat dan lain sebagainya. Poin ke-6 yaitu direct marketing atau pemasaran langsung.
Direct marketing atau pemasaran langsung diartikan sebagai strategi penjualan dengan cara memasarkan produk yang dijual secara langsung kepada para pelanggan. Dengan melalui sosial media, email, marketing, direct response broadcasting, website, telemarketing, dan SMS blast. Dengan menggunakan pemasaran langsung, dapat mengenai sasaran pelanggan dengan sangat tepat sehingga peluang penjualan semakin besar, dan dengan begitu akan terjalin komunikasi interpersonal antara penjual dan pelanggan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahmanisa. Untuk selanjutnya itu prices, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai harga dari Ponpo. Boleh di next. Oke, untuk positioning itu yang pertama, Ponpo terkandung bahan pewarna alami berkualitas. Salah satunya ekstrak dari daun pandan dan bunga telang yang telah diteliti pada tiap masing-masing bahannya. Yang kedua, Ponpo terjual dengan harga yang sangat terjangkau sehingga semua kalangan bisa mengkonsumsi. Yang ketiga, Ponpo dapat memberikan sensasi makanan yang alami, menyehatkan dengan cara berbeda, yaitu dalam bentuk yang telah dikelola menjadi klepon dan putu dengan tampilan warna yang cantik dan rasa unik dan enak pastinya. Yang keempat itu, Ponpo dapat dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping karena terjamin dalam keamanan untuk tubuh. Yang kelima, semua dapat merasakan kebermanfaatan dari informasi yang lengkap yang disajikan dalam halaman website yaitu www.orderponpuyo.com. Nomor yang keenam itu selain murah harganya, untuk biaya produk ini juga memberikan promo yang sebesar 50% bagi pengguna Shopee, GoFood, GrabFood, dan Traveloka Eats. Boleh di next? Oke, ini untuk list menu dan price-nya. Yang pertama itu adalah popcorn. Flavor-nya itu yang pertama daun pandan seharga 10.000, sweet telang 10.000, coklat 10.000, strawberries itu 10.000, dan terakhir itu blueberry 10.000. Untuk additional topping-nya itu adalah cheese. Untuk cheese dan coklat itu untuk tambahan biayanya itu 2.000. Untuk kue putunya itu flavornya itu ada pertama ada ubi ungu, daun pandan, dan bunga telang yang sama-sama harganya 10.000. Untuk additional toppingnya itu yang cheese dan coklat sama-sama di harga 2.000. Untuk satu box kecil isinya 5 pieces bisa dimix oleh klepon dan juga putu. Boleh next. Oke, untuk diskon produknya, pertama pengguna Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Gratis ongkir minimal pembayaran Rp 30.000. Dan yang kedua itu mendapatkan voucher diskon produk sebesar 30% dengan minimal pembelian 3 box Ponpo. Yang ketiga mendapatkan cashback sebesar 30% minimal pembelian 5 box Ponpo. Yang kedua pengguna Traveloka Eats. Yang pertama itu mendapatkan Eats diskon kupon sebesar 20%. Yang kedua itu gratis ongkir minimal pembelian 5 box. Boleh di next. Untuk metode pembayarannya itu bisa melalui COD, yang kedua transfer antar bank itu BCA, Mandiri, BNI, yang ketiga GoPay, 4 OVO, 5 ShopeePay, dan yang terakhir itu Dana. Boleh di next. Di next lagi. Untuk free or value added elements-nya itu yang pertama menyediakan fasilitas komentar untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengunjungi website kami www.orderponpuyo.com. Yang kedua, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan aman, yaitu paper box go green seperti pada gambar di sini. Boleh di next. Untuk value produk yang ketiga itu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berkunjung dan atau melakukan observasi ke tempat produksi Ponpo. Yang keempat, melayani pelanggan dengan berdasarkan 7A plus S. Untuk 7A plus S ini terdiri dari attitude, yang dimana kita akan bersikap ramah, sopan, penuh perhatian, berpikir sehat, dan berpikir positif. Yang kedua itu attention, itu di mana kita akan mendengar dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan. Yang ketiga itu action, yang di mana kita
akan mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, dan mewujudkan kebutuhan para pelanggan. Yang keempat itu ability atau kemampuan, di mana kita akan bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi ada di bidang produksi, ada di bidang keuangan, dan di bidang lainnya. Yang kelima itu appearance atau penampilan, yang dimana kita akan mampu merefleksikan diri untuk lebih percaya diri dan kredibilitas kepada pihak lainnya. Yang keenam itu accountability atau tanggung jawab, di mana kita akan menghindari atau minimalkan kerugian atau ketidakpuasan terhadap pelanggan. Yang ketujuh itu affirmation atau afirmasi, di mana kita harus memiliki sikap afirmasi. Arti dari sikap afirmasi ini merupakan di mana kita akan terus berpikir positif dan mengarahkan diri kita pada hal-hal yang positif. Yang kedelapan itu simpati, itu di mana kita akan merasakan pelayanan konsumen, apa yang dirasakan oleh para pelanggan kita. Yang kelima itu adalah berkolaborasi dengan influencer, yaitu Fadil Zaidi, Keanu, dan Jerome Colin. Oke, boleh di next. Oke, untuk free gift-nya sendiri, yang pertama itu adalah kaos dan kantong belanja di Siponpool. Yang kedua, voucher OVO sebesar 100.000 setiap bulan, maksimal 5 orang. Yang ketiga, voucher belanja Alfamart dan Alfamidi sebesar 300.000, maksimal 3 orang. Boleh di next. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai place akan dijelaskan oleh Diza. Kepada Diza, dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya place. Next. Yang pertama itu ada trade channels atau saluran perdagangan. Untuk saluran perdagangan yang dilakukan pada bisnis ini agar dapat tersampaikan kepada konsumen terdapat dua cara, yaitu yang pertama ada dua cara, yaitu offline dan secara online. Yang pertama, secara offline menitipkan produk untuk dijual pada warung kopi. Menurut kami, menitipkan produk jualan kami di warung kopi akan sangat diminati oleh konsumen yang datang ke warung kopi tersebut. Mereka akan merasa tertarik untuk mencoba klepon dan kue putu buatan kami, karena saat ini sudah jarang sekali ditemukan orang yang berjualan kue putu dan klepon. Ditambah juga dengan inovasi rasa yang kami buat dan harga yang terjangkau, maka dengan itu kami yakin akan membuat calon konsumen memiliki rasa penasaran untuk mencobanya dan akhirnya membeli produk kami. Lalu untuk yang kedua, saluran perdagangan secara online, kami memiliki akun untuk menjual bisnis ini di Instagram dengan username 9_ponpu. Akun ini kami gunakan untuk menjual, mempromosikan, dan dijadikan sebagai media untuk konsumen memesan produk kami melalui direct message atau DM. Lalu kami juga mendaftarkan bisnis kami di Google Bisnisku. Dan selain itu kami juga memanfaatkan fitur Google Ads dan Instagram Ads agar produk kami dapat tertuju sesuai sasaran konsumen kami. Next. Yang selanjutnya itu segmentasi saluran atau segmented channels. Untuk mendapatkan segmentasi saluran yang pas dalam menjalankan bisnis ini, langkah yang dapat dilakukan yaitu oleh kami yang pertama menyesuaikan dengan target pasar dan yang kedua menyesuaikan dengan budget. Perlu kita ketahui bahwa segmentasi saluran perlu dipahami agar dapat meminimalkan pemborosan, meningkatkan penjualan produk, memperdalam hubungan dengan mitra kerja, serta menetapkan harapan yang realistis untuk peluncuran produk dan kinerja penjualan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan segmentasi saluran yang pas dalam menjalankan bisnis ini, kita mengambil langkah yang pertama menyesuaikan dengan target pasar. Target pasar kami dalam bisnis Ponpu ini yaitu kalangan anak usia muda, usia 14-25 tahun, dan kalangan usia 35-50 tahun. Oleh karena itu, melihat target pasar kami tersebut, kami melakukan saluran perdagangan secara online melalui akun penjualan kami dan menitipkan produk tersebut ke warung kopi untuk dijual. Lalu yang kedua, menyesuaikan dengan budget. Alasan kami memilih menggunakan saluran secara online melalui akun bisnis kami secara offline dengan menitipkannya di warung kopi karena tidak memerlukan budget yang besar. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Diza. Untuk materi selanjutnya itu proses akan dijelaskan oleh Rahmanisa dan saya sendiri. Pada Rahmanisa dipersilakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu proses. Poin pertama yaitu customer focus atau fokus pelanggan. Tujuan utama dari customer focus adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan bisnis kita, fokus kepada generasi milenial karena harganya yang pas di kantong pelajar. Yang kedua itu ada business lead. Untuk saat ini kami belum menentukan pemimpin di dalam bisnis kita karena kami masih menilai kinerja dari semua anggota. Yang ketiga itu IT support atau IT yang mendukung.
yaitu aplikasi untuk memesan seperti Shopee Food, GrabFood, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, terima kasih Rahmanisa. Untuk selanjutnya itu adalah Research and Development Product. Jadi yang pertama itu Opportunity Identification. Jadi kita di sini prosesnya itu bakal dilakukan dengan cara melakukan studi konsumen dan pasar melalui penyebaran kuesioner, melakukan interview, dan membaca publish market report. Yang kedua itu adalah laddering. Di sini kita akan mengetahui kebutuhan dari konsumen yang menjadi target pasar kita, barulah kita bisa melakukan brainstorming atau proses pengumpulan ide. Nah, ada dua jenis teknik pendekatan pengembangan ide. Yang pertama itu adalah problem atau solve approach, yang kedua itu adalah scan approach. Yang selanjutnya itu adalah seluruh ide yang terkumpul harus dievaluasi dan dinilai untuk memiliki satu ide produk terbaik yang akan dilanjutkan ke step berikutnya. Nah, tahap evaluasi ini biasanya dilakukan melalui diskusi dengan seluruh pihak yang berkepentingan dari tingkat manajerial hingga operator lab. Yang ketiga itu adalah development. Nah, setelah menentukan ide produk yang akan dilanjutkan, kita harus tahu bagaimana menerjemahkan permintaan konsumen yang sudah kita list pada langkah pertama menjadi spesifikasi produk. Nah, proses ini tuh biasa dikenal dengan proses development produk atau perencanaan. Salah satu tools menarik yang bisa digunakan pada proses ini adalah Quality Function Deployment atau QVD. Nah, ini adalah merupakan importance rating. Kita bisa mengetahui spesifikasi produk apa aja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan produk, karena tidak seluruh spesifikasi produk yang telah didata dapat diaplikasikan dalam satu produk. Nah, untuk yang keempat itu adalah optimization, yang dimana ini merupakan proses yang memerlukan waktu panjang dan tidak perlu bertahap-tahap. Nah, dengan tahap launching ini atau ada kalanya ide akhirnya tidak dilaksanakan, namun keseluruhan hasil proses optimization ini adalah bisa dijadikan sebagai dokumentasi untuk proses berikutnya, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Oke, untuk yang terakhir itu adalah launching product, yang dimana kita harus mengingat bahwa pengembangan produk merupakan proses yang panjang dan kompleks, tidak melibatkan banyak pihak dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama tim yang baik, pengetahuan serta kreativitas yang luas. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Oke, yang selanjutnya ada people. Boleh di next? Yang pertama ada individuals on marketing activities. Melakukan pemasaran melalui sosial media seperti memasarkan melalui Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Selain itu, kami juga membuat banner agar nantinya orang yang tidak menggunakan sosial media pun juga mengetahui produk kami. Boleh di next? Selanjutnya, individuals on customer contact. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik akan sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Setiap pelanggan yang datang pastinya akan senang jika mendapat pelayanan yang baik. Dengan kualitas pelayanan yang baik akan tercipta pelanggan loyal yang biasanya akan merekomendasikan bisnis kepada orang lain, sehingga akan bertambah lagi para pelanggan-pelanggan baru. Yang kedua, memandu perjalanan pembelian pelanggan. Saat pelanggan datang ke toko, tentunya kita sebagai pemilik atau karyawan toko membantu pelanggan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selain itu, perlu menggunakan petunjuk dan pemasaran di dalam toko untuk memandu perilaku pelanggan dan mengarahkan pelanggan untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, menemukan pelanggan baru. Sosial media bukan hanya sarana yang tepat untuk promosi saja, tapi bisa juga menjadi rahasia efektif dalam menjaring pelanggan baru serta menyapa para pelanggan setia. Boleh di next? Selanjutnya, recruitment. Yang pertama, mencari orang yang jujur. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya kita mencari pekerja yang memiliki sikap jujur. Kejujuran merupakan hal yang paling penting dalam melakukan segala hal. Sikap jujur akan terlahir kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Yang kedua, mencari orang yang gigih dalam bekerja. Tanpa adanya kegigihan dalam bekerja, orang tidak akan bisa menciptakan motivasi diri untuk bisa menghadapi berbagai masalah dan tantangan kerja. Maka dari itu, dibutuhkan kegigihan
dalam bekerja agar mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, mencari orang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi. Dengan memiliki semangat kerja yang tinggi, tentunya orang akan memiliki efikasi diri yang bagus, sehingga tidak gentar terhadap perubahan serta tantangan dan rintangan dalam bekerja. Boleh di next. Selanjutnya, kultur atau image. Lingkungan kerja yang nyaman. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan unik, sehingga kami dan para karyawan bisa menyalurkan ide-ide yang kreatif. Boleh di next. Yang selanjutnya itu training atau skills. Yang pertama, mempunyai keahlian dalam membuat kue. Tentunya sebagai pemilik toko, mencari karyawan yang memiliki keahlian dalam membuat kue agar dapat menarik pelanggan untuk membeli kue tersebut. Yang kedua, mempunyai kemampuan dalam bekerja sama tim. Kerja sama tim dapat meningkatkan moral karyawan sehingga mereka akan merasa semakin terhubung dengan tujuan dan budaya bisnis. Hal ini tentunya pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Boleh di next. Remuneration, yang pertama, menciptakan persaingan positif. Dalam persaingan pekerja dapat dilihat dari cara kerja yang dilakukan untuk kemajuan suatu perusahaan. Melalui persaingan ini, setiap karyawan sudah bisa ditentukan mana karyawan yang bersaing secara positif maupun karyawan yang bersaing secara negatif. Yang kedua, menjaga sumber daya manusia produktif. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan yang ada, di mana manusia tersebut sangat berperan penting dalam memberikan pikiran atau inovasi-inovasi yang menarik, sehingga sumber daya manusia ini memiliki sifat yang produktif. Dalam artian bahwa hal tersebut mampu dalam menghasilkan hasil produksi yang dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Tujuan dari remunerasi yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Karena tanpa adanya peningkatan kesejahteraan tersebut, karyawan juga tidak akan termotivasi dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Maka dari itu, bisa saja suatu bisnis tidak akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Anissa Nabila. Untuk materi physical evidence ini akan dijelaskan oleh kepada Diza Izelia, dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya physical evidence atau barang bukti. Next. Yang pertama ada produk packaging atau kemasan produk. Kemasan yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan box plastik agar makanan terkemas dengan baik dan higienis. Selain itu, penggunaan box plastik sebagai kemasan dalam produk makanan kami juga digunakan karena box plastik itu kuat dan tidak mudah bocor, sehingga tidak dapat membuat makanannya tumpah. Next. Selain itu, berikut ini yaitu kemasan untuk pemesanan secara online. Setelah makanan dikemas menggunakan box plastik yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya akan dikemas menggunakan paper box seperti yang ada di gambar agar kemasannya tetap aman. Kemasan seperti ini kami gunakan untuk kemasan saat pemesanan secara online. Next. Oke, terima kasih Diza. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.